kita akan coba mengulang pelajaran tentang matan al-muwadhahah ya. Matan al-muwadhahah ini berisi tentang kaidah-kaidah yang ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Yang mana kaidah tersebut baik kaidah tajwid ya, berupa sifatul huruf, makharijul huruf ya, maupun materi-materi yang lain. Ini begitu penting kita pelajari. Kenapa? Karena di bait yang kelima ya, itu ada fasihatus sholati min sihatiha. Karena Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat yang bisa menentukan apakah sholat kita sah atau tidak ya. Kalau Fatihahnya tidak sesuai dengan kaidah, maka bisa membatalkan sholat kita ya. Tidak sah sholat kita ya. Oleh makanya begitu penting kita mempelajari Fatihah ini, sehingga mudah-mudahan kita di dalam membaca Al-Fatihah ini paling tidak mengikuti kaidah yang ada di dalam ilmu tajwid ya, lebih jauh bagaimana kita mengikuti bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Du'arifu ibnu muhrimina radi ridha ilahina yaqina alhamdulillahilladzi qad yasara kitabahu mujawwadan muyassara ثم صلاة على شفيعنا محمد وكل لمن أقرأنا وبعد مني لكم موضحا في بعد تنبيهاتنا في الفاتحة حقق حروفها كذا صفاتها فصحة الصلاة من صحتها رقيق أعوذ الحمد ما لا يفتى والمستقيم قبل تفخيم أتى قولك الرحمن لا أراه منفعة حق الحرف يعني راء فأخفيا تكريرها مشددا وحذرا تمتطئيا شديدا الحمد ما أنت قد تقلقل فبينا سكونها يمهل وكل مذموم فأشبع بضم وكل مفتوح ومكسور يتم كيوم إيدنا الصراط غير فلا تمل وأتميما بالكسر وذل دام لك يوم نعبد من اختلاس الحركة يوجد بالضاد الإطالة محتمة ليست كالضوابط المفخمة وكل مذموم فأشبع بضم واحرص على مقدار مد لازم وهو 6 حركات فعلامي كالطول آتوني وخذوها فقس 3 آلفات فيها كذا على العارض فالتزيما لا سيما في طول لنا مختما وتم نظم لكم الموضحة بحمده رفيع كل صالحا عما أتى البلد شيخ الأزهر أبيته في 19 وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. Karenanya di matan muwadhahah ini ya, ini kita di baris yang pertama, di bait yang pertama ya, kita akan berkenalan dengan penyusunnya ya. Yaqulu Arif bin Muhrimin, berkata Syekh Arif bin Muhrimin ya. Syekh Arif bin Muhrimin ini nama lengkapnya Muhammad Arif Al-Wardani ya. Beliau seorang
mudir ya di Nasir City di Mesir ya. Merupakan lulusan Al-Azhar Mesir ya. Dan beliau selama 14 tahun tuh jadi mudir di sana, mendapat pengakuan dari Azhar Mesir Asy-Syarif ya. Dan beliau sebetulnya adik kelas sebetulnya dulu di pesantren, tapi beliau dapat beasiswa di Mesir, terus akhirnya jadi mudir di sana, terus lagi kemarin baru menyelesaikan S3-nya ya. Nah alhamdulillah hari ini ada di tangan kita ya matan yang dikarang oleh beliau ini ya. Ini matannya sudah mendapatkan pengakuan dari Azhar Mesir ya. Jadi sekilas tentang penyusun itu seperti itu ya. Jadi saya pernah bertalaki langsung dengan beliau. Beliau itu pemegang 14 sanad bacaan Al-Quran ya. 10 bacaan Al-Quran yang mutawatir, 4 yang syadun ya. Artinya apa? Yang 10 itu riwayat qiraah asyarah ya. Qiraah asyarah, yang 4 itu bacaan yang tidak diakui oleh ulama. Jadi selain yang bacaan yang mutawatir, beliau mempelajari bacaan yang tidak mutawatir ya. Supaya apa? Supaya menjadi perbandingan ya. Nah, bersyukur pada hari ini di tangan kita ada matan Al-Muwadhahah ini ya, dalam rangka kita memaksimalkan terutama bacaan Al-Fatihah yang diriwayatkan oleh Imam Hafaz ya, dari gurunya An Asim ya. An Asim diriwayati jadi riwayat yang diakui ini adalah yang kita rata-rata kita baca itu riwayat Imam Hafaz. Nah, walaupun sebetulnya Imam Asim itu memiliki 2 murid yang yang terkenal ya, tetapi yang paling banyak digunakan itu adalah riwayat Imam Hafaz. Kenapa? Karena Imam Hafaz itu paling mudah diikuti cara pengucapannya. Demikian pula Imam Hafaz itu bacaannya sesuai dengan kaidah nahwu shorof ya, ilmu bahasa Arab ya. Nah, ini yang banyak digunakan ya. Nah, oleh karenanya beliau Syekh Arif ini semata-mata roji ridho ilahina yakina, membuat matan ini semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT ya. Jadi bukan untuk apa-apa, tapi mengharapkan ridho Allah SWT. Demikian pula kita belajar ini semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Seperti yang saya sampaikan, siapkan hati yang ikhlas ya, semata-mata mengharapkan ridho Allah SWT. Tidak ada balasan yang paling tinggi yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali adalah ridhonya dari Allah Ta'ala. Surga tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak ridho ya. Makanya di antara pahala yang paling tinggi yang kita harapkan adalah ridho Allah SWT. Baik, selanjutnya alhamdulillahilladzi qad yassara. Segala puji bagi Allah yang telah nyata memudahkan. Apa yang Allah mudahkan? Kitabahu. Allah memudahkan kitabnya yaitu Al-Qur'an ya, untuk dipelajari, mudah dipelajari, mudah dihafalkan, mudah diamalkan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan mengamalkan Quran susah itu karena dia tidak yakin dengan janji Allah ya. Nah, oleh karenanya kita harus yakin Quran itu mudah untuk dihafal ya. Karena satu-satunya kitab suci yang ada di dunia yang tidak akan berubah sampai hari kiamat hanya Al-Quran. Sesuai dengan janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Di ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Allah itu menurunkan Al-Quran dengan segala kemudahan ya. Dan Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran ya. Nah, oleh karenanya harus yakin betul ya. Sebelum kita pulang ya, detik ini ya, perbaiki niat kita dengan mengucapkan
Ya Allah, sebelum saya mati, sebelum ajal saya menjemput, jadikan saya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadikan saya untuk menjadi penjaga Al-Quran. Dengan sebab niat tadi, ya, dengan sebab niat tadi, Allah akan membuka jalan, beribu jalan, bagaimana kita bisa menjadi penghafal Quran. Jangan pernah berpikir kita sudah usia tidak produktif, usia sudah di atas 40, usia sudah lewat 50. Tapi kita berpikir bahwa janji Allah itu tidak pernah Allah ingkari. Artinya ketika Allah mengatakan Al-Quran itu mudah, ya, jangan dipersulit, ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan, kita usia sudah di atas 40-50, wah sulit. Tidak ada yang sulit, ya. Ada seorang nenek-nenek usia 71 baru selesai 30 juz, ya. Itu nenek-nenek, ya, seorang perempuan. Apalagi kita laki-laki, usia kita masih, ya, selisih sedikit lah sama ABG, ya. Sedikit-sedikit, gitu. Sedikitnya jadi banyak. Maka perbaiki niat kita di tiap hari itu, ya. Ini yang menyebabkan, ya, menjadi asbab kita, keturunan kita menjadi para penghafal Quran. Tidak anak kita, nanti cucu kita, ya. Karena doa ini terus akan berjalan, ya. Doa itu akan terus berjalan. Pun demikian kita, ya. Sekali kita mengucapkan dalam hati, ya Allah, sebelum aku mati, sebelum aku dijemput ajal, ya, jadikan aku menjadi penghafal Quran, ya. Keluar kita dari masjid ini, Allah cabut nyawa kita, Allah sudah catat kita menjadi bagian dari penghafal Quran. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan keutamaan penghafal Quran di akhirat kelak. Walaupun kita belum mulai menghafal, ya. Walaupun belum kita dapat hafalan 1 juz, 3 juz, ya. Tapi dengan niat tadi, ya, Allah catat. Kenapa? Karena niat baik itu Allah catat walaupun belum dilaksanakan, ya. Apalagi kita jalankan, ya. Oleh karena jangan pernah putus asa, jangan pernah bosan untuk mengatakan, ya Allah, sebelum aku mati, sebelum ajal menjemput, ya, jadikan aku penghafal Quran, ya. Itu niat seperti itu akan membuka beribu jalan, ya. Jadi ketika kita berniat sesuatu kebaikan, maka Allah buka jalan-jalannya, ya. Maka setiap hari kita perbaiki niat kita, perkuat niat kita, ya, insyaallah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Al-Quran sudah Allah turunkan dengan cara yang luar biasa, ya. Satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad yang masih bisa kita saksikan, bisa kita baca, bahkan, ya, Al-Quran ini bisa dihafal dengan cara yang luar biasa dan diamalkan dengan janji Allah SWT, ya, insyaallah. Itu membangun keyakinan dulu, ya, membangun keyakinan, bersyukur pada Allah terhadap Al-Quran, ya. Karena sesungguhnya orang yang hidup tidak diberikan Al-Quran itu sangat rugi, ya. Kenapa? Di dalam surat Ar-Rahman, ya, Allah jelaskan Ar-Rahman, ya, Allah yang maha pengasih, ya. Allah maha pengasih kepada siapapun, Allah maha pengasih. Tetapi ingat, Allamal Quran, ya. Allah yang mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Ini di dalam kajian tafsirnya, ya, kenapa Allah mendulukan Allamal Quran, ya, bukan khalaqal insan dulu baru Allamal Quran? Tidak, ya. Karena sesungguhnya kemuliaan manusia itu terletak bagaimana dia mengikuti, menjalankan Al-Quran, ya. Nabi Muhammad mulia itu karena Al-Quran, ya. Nabi Muhammad itu karena Al-Quran, karena Al-Quran yang disampaikan, didakwahkan oleh Rasul itu, maka Rasulullah kemuliaannya dijamin oleh Allah SWT, ya. Nah, ini makanya di situ kalau kita disuruh milih oleh Allah SWT jadi orang paling kaya, ya, tapi tidak diberi Quran, atau diberikan Quran dengan segala yang Allah beri, ya, maka mana yang kita pilih? Maka kita pilih Al-Quran, ya. Karena orang kaya tidak dikasih Quran tuh tidak ada harganya, ya. Tapi kita diberi Quran dengan keadaan apapun,
kita menjadi orang-orang yang Allah akan muliakan insyaallah. Selanjutnya summa salatuhu ala syafi'ina. Selanjutnya salawat dan salam dari Allah Ta'ala ala syafi'ina, semoga tetap dicurah limpahkan kepada penolong kami di hari kiamat kelak. Siapa yang menjadi penolong kita di hari kiamat kelak? Muhammadin wa kulli man aqra'ana. Salawat dari Allah semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, ya, yang menjadi penolong kita pada hari kiamat. Dan salawat dan salam semoga tercurah kepada orang-orang yang mengajarkan kita Al-Quran, ya. Jadi orang-orang yang mengajarkan kita Quran itu adalah orang-orang yang membuat kita mulia, ya. Walaupun ngaji di kampung itu dulu, ya, tetap mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Nah, kenapa sampai sholawat ini kepada guru-guru kita yang mengajarkan Quran, ya? Karena di dalam nasihat ulama, ya, tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra, ya, dunya wa ukhra abada. Orang-orang yang mengajarkan Quran, orang-orang yang mengamalkan Quran, ya, itu sungguh beruntung, ya. Wa kaifala iza, ya. Bagaimana tidak orang-orang yang menjadi penghafal Quran, ya, mereka ketika meninggal dunia jasadnya tidak akan hancur oleh tanah, ya. Nah, ini janji Rasulullah, ya. Wa kaifala iza yamutu jismuhu la yufsadu. Wa kaifala iza yamutu jismuhu la yafsuda, ya. Orang yang hafal Quran jasadnya tidak akan hancur oleh bumi, ya. Itu kemuliaan yang Allah berikan, ya. Salah satu kemuliaan. Oleh karenanya kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, ya. Walaupun mereka mengajarkan satu huruf, ya, dari Al-Quran, kita berdoa senantiasa Allah SWT memuliakan mereka, ya. Selanjutnya wa ba'du minni lakum muwaddaha, ya. Dan setelah mengucapkan alhamdulillah serta salawat kepada Nabi, minni daripadaku, lakum bagi kalian, ya. Jadi aku, kata musannif, ya, Syekh Arif mengatakan, aku mempersembahkan matan muwadhaha untuk kalian fi ba'di tambihatina fil Fatihati, di dalam menerangkan tentang sebagian koreksian kami terhadap bacaan Al-Fatihah, ya. Karena begitu banyak orang yang baca Fatihah terutama tidak sesuai dengan kaidah tajwid, tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga merusak bacaan Al-Fatihah. Dan oleh karenanya rusaknya Fatihah itu bisa merusak sholat kita, ya. Seperti mohon maaf tadi, ya, itu bacaannya rusak, ya, yang harusnya panjang dibaca pendek. Nah, maka itu bisa menyebabkan kita batal sholat kalau jadi imam. Lalu bagaimana ketika ada orang yang baca Fatihah dalam sholatnya rusak? Nah, maka dalam fikih kita ada istilah mufarokoh, ya. Jadi tidak perlu kita menjadi makmum, ya, tetapi kita ikut saja gerakannya, ya, hanya sebagai etika, ya, etika dalam fikih, ya. Selanjutnya hakik hurufaha kaza sifatiha, ya. Berikanlah hak, ya, oleh kalian, atau benarkanlah oleh kalian hurufaha, makharijul huruf dari setiap makharijul huruf di dalam surat Al-Fatihah. Kaza demikian pula berikanlah hak dari sifat huruf dari surat Al-Fatihah, ya. Jadi ada makharijul huruf, ada sifatul huruf, ya. Ini perlu kita perhatikan. Fasihatus sholati min sihatiha, karena sahnya salat seseorang itu salah satunya tergantung dari sahnya bacaan Al-Fatihah, ya. Itu sebagai mukadimah, ya, bahwa pentingnya kita menjaga makharijul huruf dari Al-Fatihah dan juga sifat huruf dari surat Al-Fatihah, ya. Karena kalau tidak menjaga sifat huruf, makharijul huruf, bisa menyebabkan rusaknya bacaan kita
bacaan Fatihah kita, dan itu bisa menyebabkan rusaknya atau tidak sahnya salat kita. Baik, itu pengantarnya. Kita langsung masuk ke materi ya. Raqiq a'udzul hamdu ma la yafata wal mustaqim qabla tabkhimin ata. Raqiq ya, tipiskan oleh kalian. A'udzul hamdu ma la yafata ya. A'udzu hamzah yang ada di lapad a ya. A'udzu ya. Itu harus ditipiskan. Jangan sampai keliru. A'udzu jadi tebal ya. Harus jelas a'udzu. Jangan terpengaruh dengan ain di depannya ya. Itu yang pertama, hamzah. Yang kedua, tipiskan olehmu hamzah di lapad alhamdu. Alhamdu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, jangan sampai terjadi perubahan ya, sifat huruf atau makharijul huruf di dalam hamzah tadi ya, atau pula terjadi qalqalah ya, seperti lapad alhamdu dibaca alhamdu ya, itu jangan sampai terjadi ya. Alhamdu. Yang ketiga, ma la yafata, lapad la ya, yang ada di ayat waladhdallin ya. Waladhdallin itu tidak boleh dibaca tebal la-nya. Jadi harus baca tipis, la walad, jangan dibaca walad ya. Walad. Nah, itu menjadi rusak jadi maknanya ya. Walad. Jadi kalau ada kaidah beda makharijul huruf, beda huruf itu beda makna ya. Nah, maka kita jangan sampai merusak dari huruf la dalam waladhdallin ya. Jadi bacaan tetap tipis, walad. Nah, harus ditahan. Waladhdallin ya. Tulanya jangan dibaca tebal ya. Wal mustaqima, dan huruf ta yang ada di lapad al mustaqima ya. Jadi tidak boleh ihdinas siratal mustaqim ya. Tidak boleh. Harus dia tipis, ta mustaqim, jangan tok ya, tapi mustaqim ya, mustaqim. Wal mustaqima, tanya tuh tipis ya. Qabla tabkhimin ata ya. Jadi setelah ta itu ada huruf qa yang dibaca tebal, qa, mustaqim ya, mustaqim. Sifat hurufnya itu dia tebal ya. Itu kaidah yang pertama di bait yang ke-6 ya. Bahwa jangan sampai huruf yang dibaca tipis terpengaruh oleh huruf setelahnya ya. Jadi ini penting karena banyak orang yang membaca Fatihah itu harusnya bacanya tipis karena merasa ada depannya huruf yang tebal, jadi ke bawah tebal ya. Nah, baik. Itu di bait yang ke-6 ya. Bait yang ke-7, qauluka ar-rahman la ar-rahman fa'ati haqqal harfi ya'ni ra'an. Qauluka, bacaanmu di dalam lapad ar-rahman ya, maka ro-nya itu harus ditahan dulu ya, karena ada syiddah. Jangan dibaca la ar-rahman ya, ar-rahmanir rahim. Nah, itu sudah merusak makna. Sama halnya ketika kita mengucapkan salam ya, salam dalam salat ya, salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi. Maka ketika membaca salam itu tidak ada syiddahnya di dalam sin, maka salatnya batal ya. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, harus dibaca assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa demikian? Karena di situ ada al ya, alnya li ta'rifil jinsi. Jadi kalau tidak ada al itu maka menjadi maknanya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mana asalnya adalah keselamatan dari Allah
untuk kalian, ya. Tapi kalau tidak dibaca shiddahnya, assalamualaikum, maka artinya apakah keselamatan bagi kalian? Itu jadi pertanyaan, karena hamzah, ya, hamzah itu dalam bahasa Arab artinya a, itu maknanya apakah. Kalau tidak ada al, jadi assalamualaikum, ya, itu maknanya jadi berubah. Maka salam yang bisa disebut sebagai doa itu adalah mengucapkan salam dengan benar, ya. Salam yang bisa mendapatkan pahala dari Allah apabila baca salamnya sesuai dengan kaidah tajwid. Assalamualaikum, ya, artinya adalah semoga keselamatan dari Allah untuk kalian, ya. Jadi penting, ya. Ini pun sama, ya. Jadi kalau huruf syiddah dalam Al-Fatihah itu tidak dibaca, maka merubah makna, ya. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau tidak dibaca, tidak disilahkan Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi pertanyaan, apakah Maha Pengasih? Ya, apakah Maha Pengasih? Jadi harusnya Ar-Rahmanir-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluk di dunia. Sifat Ar-Rahman itu artinya itu, ya. Mau dia kafir, mau dia muslim, mau mukmin, mau kafir, semua dikasih nikmat oleh Allah, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Hanya karena gara-gara syiddah, ya, salat kita batal, ya. Fa'ati haqqal harfi ya'ni ra'an, ya. Maka berikanlah oleh kalian hak dari huruf tersebut, ya, yaitu 2 ro, ya. Jadi kalau ada ro yang bersyiddah, maknanya ro-nya ada 2. Ar-Rahman, 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 harus ditahan, ya. Dan nahannya pun jangan seperti huruf R, bukan Ar-Rahman, bukan. Dia lebih lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahman, ya. Nah, ini perlu dilatih, ya. Nah, maka nanti di sesi berikutnya kita akan praktekkan, ya. Nah, di sesi awal ini kita hanya menjelaskan maknanya saja dulu, ya, supaya tergambar, ya. Nah, jadi nanti kita praktekkan huruf ro seperti apa, ya. Nah, jadi kita sampai nanti ke bait yang ke 8 atau 9 saja, ya. Nanti baru kita lanjut, ya. Selanjutnya setelah bait yang ke-7 kita bait yang ke-8. Fa'akhfian takriroha musyaddida, ya. Nah, cara membunyikan huruf ro tadi, ya, yang bersyiddah itu fa'akhfian. Dia disamarkan ro-nya, jangan dijelaskan r, ya, tapi ro, ya. Dia digesekkan tapi agak lembut. Ro, ya. Jadi jangan terlalu ro. Nah, itu tidak sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Fa'akhfian takriroha. Jadi pengulangan ro-nya, pantulan ro-nya itu harus disamarkan. Takriroha musyaddida, ya. Huruf yang bersyiddah tadi. Wa hadiran tamtita iya syudida, ya. Dan hati-hatilah ketika memanjangkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, syudida. Jadi di sini ada kaidah tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Jadi dalam mengucapkan iyyaka, ya, wa iyyaka itu harus disyidahkan, ya. Jangan ya, tapi harus disyidahkan. Harus dibacanya iyyaka na'budu wa iya, ya. Kenapa demikian? Ya. Karena kalau tidak disyidahkan, ya, hanya dibaca panjang saja, maka artinya yang asalnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka jika tidak disyidahkan ianya, maka artinya adalah kepada matahari, kepada cahaya matahari kami menyembah, dan kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan, ya. Itu hanya sebab apa? Sebab syiddah yang ada di lafaz iya-nya, ya. Nah, maka penting sekali, ya. Ini masuk kepada ranah tauhid, ya.
Karena kalau bacanya salah, tidak sesuai kaidah tajwid, maka bisa merusak tauhid kita. Maknanya jadi apa? Kepada cahaya matahari kami menyembah, dan kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Bahaya ya. Maka penting sekali kita memperhatikan kaidah tajwid ya, dan demikian pula kaidah ilmu bahasa Arab ya, agar bacaan kita tidak sampai merusak ya. Walaupun hanya ucapan itu sudah merusak akidah ya. Nah, penting sekali bagi kita untuk menjaga ya, menjaga setiap hak huruf dan setiap hak dari kaidah ya, yang dicontohkan bacaan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ke-9 ya. Alhamdulillah ma'an amta qad qalqalu. Nah, di sini dua ayat ini, alhamdulillah dan an'amta ya, itu terkadang ada orang yang membaca dengan qalqalah ya. Dibaca alhamdulillah an'amta ya. Itu dibacanya diseret ya. Fabayinan, maka perjelas olehmu sukunaha. Jadi sukunnya harus dijelaskan. Jangan yang tidak qalqalah dibaca qalqalah, yang qalqalah tidak dibaca qalqalah. Jangan dikelirukan cara membacanya. Fabayinan sukunaha bimahali ya. Nah, jadi penting walaupun tidak merusak makna, tapi bisa membuat kesempurnaan bacaan itu jadi rusak ya. Kenapa demikian? Karena orang yang layak jadi imam itu adalah orang yang bacaan Fatihahnya lebih sempurna daripada yang lain ya. Jadi bukan perkara dia pakai sorban sorban besar, peci haji ya, pakai jubah ya, bukan. Tapi siapa orang yang bacaan Qur'annya paling fasihah, yang lebih layak menjadi imam ya. Jadi kalaupun dia pakai sorbannya besar, pakai jubah ya, tapi kalau bacaannya tidak layak ya, jangan jadi imam ya. Nah, baik, itu di bait yang ke-9 ya. Mungkin itu sesi pertama ya. Nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.